Kemudian ahibati fillah, di antara tanda kiamat kata Nabi SAW, beliau menceritakan binatang buas itu akan bisa berbicara. Bahkan benda mati itu akan bisa ngomong. Bagaimana cerita Nabi SAW ketika memerangi Yahudi? Nanti sampai batu pohon itu akan memanggil, ya Muslim, ya Muslim. Khalfi Yahudi, belakangku ada orang Yahudi. Kecuali pohon gharqad. Artinya Nabi menjelaskan. Dan kita percaya loh. Rasulullah SAW pernah sholat subuh, kemudian dia menceritakan kepada para sahabat sebuah cerita. Bainama rajulun yasuqu baqaratan. Ketika ada seorang yang sedang menggiring seekor sapi betina. Idh raqibaha fadarabaha. Tahu-tahu yang giring ini naik ke sapi betina ini dan dipukul itu sapi supaya jalan. Thumma atah. Faqalat, sapi ini ngomong sama orang ini. Inna lam nukhlaq li hadha. Innama khuliqna lil harth. Kita ini diciptakan bukan untuk ditunggangin. Kita diciptakan untuk berucul sawah. Apa bahasa Indonesianya berucul? Membajak sawah. Nah, membajak sawah. Kita diciptakan untuk membajak sawah. Faqalan nas, sahabat itu yang dengar Nabi cerita ini, mereka heran. Subhanallah, baqarah tatakallam. Subhanallah, sapi bisa bicara. Ya mereka heran. Apa kata Nabi SAW? Fa inni u'minu bihada. Aku beriman dengan cerita ini. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman. Abu Bakar juga beriman. Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di sana. Tapi Nabi memastikan bahwa Abu Bakar beriman dengan cerita ini. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu pasti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Wa bainama rajulun fi ghanamih id adad dhi'b. Ketika seorang sedang mengembalakan kambingnya, tahu-tahu ada serigala yang memangsa dombanya. Ditarik itu satu dombanya. Lalu sama orang ini dikejar, ditarik itu dombanya. Dia selamatkan dari serigala ini. Apa kata serigala ini? Ya hadza istanqadtaha minni. Engkau bisa menyelamatkan dia dari aku. Faman laha yaumas sabu. Gimana nanti pada hari semuanya binatang buas? Siapa yang akan menyelamatkan dia? Yauma la ra'iya lahu ghairi. Pada hari tidak ada yang mengembalakan domba kecuali aku. Akan ada hari jamaah, domba itu siapa yang mengembalakan? Serigala. Manusianya sudah habis. Apa kata orang-orang? Subhanallah, dhi'bun yatakallam. Serigala bisa ngomong. Subhanallah kata mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inni uminu bihada. Aku beriman dengan cerita ini. Abu Bakar dan Umar juga beriman. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Beliau ceramah di depan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampai binatang buas itu berbicara kepada manusia. Wa yukallimu rajulu adzabata sauti. Dan orang itu ngomong sama ujung tongkatnya. Wa syiraki na'lih. Orang itu akan berbicara dengan sandalnya, dengan tali sandalnya. Wa yukhbiruhu fakhudhu bima wa yukhbiruhu fakhidhuhu.
bima ahdatsa ahluhu ba'dahu, dan pahanya akan ngasih tahu apa yang dilakukan oleh istrinya setelah dia pergi. Ahibati fillah. Mungkinkah semua berbicara? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kulit ini akan berbicara. Tapi sebelum kiamat kita akan melihat hal-hal yang aneh. Orang itu akan berbicara. Sekarang kita melihat, kita berbicara dengan benda mati sudah mulai kita bicara. Orang mau menghidupkan mobilnya. Ada yang hidup, keren hidup mobilnya. Artinya manusia aja sudah bisa bikin teknologi yang benda itu bisa berinteraksi dengan dia. Kita mau ke Surabaya pakai Google Map, tahu-tahu belok kanan. Kok ngomong belok kiri, lurus. Kalau ternyata manusia bisa buat teknologi, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sulit bagi Allah untuk membuat binatang berbicara? Tentunya enggak, jamaah. Tapi itu akan terjadi. Keanehan-keanehan itu menunjukkan akan dekatnya kiamat.